وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia Kiai Haji Ahmad Sholihan, dan hadirin jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah di Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit banyak mengenai pendidikan dalam keluarga, terutama peran ayah dalam pendidikan anak. Pendidikan anak dalam Islam merupakan tanggung jawab bersama antara seorang ayah dan ibu. Namun dalam Al-Quran, sang ayah memiliki porsi tertentu dalam mendidik keluarganya. Seorang ayah bukan hanya sebagai pencari nafkah semata, tapi lebih dari itu, sang ayah juga adalah seorang pemimpin, pendidik, dan teladan bagi anak-anaknya. Pada kajian ini kita akan bahas ayat-ayat yang menunjukkan tanggung jawab seorang ayah dalam mendidik anak serta bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluargamu, naron, dari api neraka. Berdasarkan tafsir, ayah bertanggung jawab dalam membimbing suatu keluarga atau keluarganya agar terhindar dari siksa api neraka. Tentunya dengan memberikan pendidikan agama yang benar. Jadi pendidikan utama yang diberikan, yang didapatkan oleh keluarga itu adalah dari ayahnya. Itu adalah peran, salah satu peran, sehingga bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai ayah dalam suatu keluarga punya arahan untuk menjadikan anak istri kita untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Kemudian cakupan yang didapatkan seharusnya yang didapatkan oleh keluarga itu adalah tidak hanya bagaimana urusan perut itu tercukupi, tapi lebih dari itu bagaimana sang ayah juga bagaimana memenuhi kebutuhan akidah dari keluarga tersebut. Ibadah
bagi keluarga tersebut dan akhlak serta adab bagi keluarga tersebut. Kemudian salah satu cara melaksanakan perintah ini adalah dengan menjadi teladan. Kita sebagai orang tua menjadi teladan bagi keluarga kita dalam beribadah dan akhlak yang baik. Tentunya kita sebagai profil yang bakalan menjadikan keluarga kita untuk dekat kepada Allah, berarti bagaimana kita bisa dekat duluan nih kepada Allah. Oh, kita menjadi pelopor untuk melaksanakan sholat berjamaah dalam keluarga, ya tidak apa-apa sesekali, atau bangun malam, atau puasa sunnah dan lain sebagainya, membaca Quran. Kemudian beberapa kisah teladan seorang ayah yang dicantumkan dalam Al-Quran, yang diabadikan dalam Al-Quran, bahkan diceritakan dari masa ke masa. Pertama adalah kisah dari Luqman Al-Hakim. Di sini Luqman Al-Hakim, bahkan di dalam Al-Quran ada surat Luqman. Di sini menekankan keistimewaan apa yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim, sehingga kita sebagai seorang laki-laki juga bisa meniru apa yang telah dilakukan Luqman terhadap anaknya. Dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa il qala Luqman libnihi," dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah," ketika ia mengajarkan kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah, bertauhidlah kamu." Itu dia ngomong bukan kepada orang yang sesama umurnya, tapi kepada anaknya. Tentunya di sini yang namanya anak masih kecil. Tidak perlu kita mengajarkan ketauhidan, itu mungkin dia dewasa dulu. Mengenalkan kepada Allah ketika udah dewasa itu udah terlambat sekali. Bagaimana ketika kita sebagai kepala keluarga mengenalkan Allah itu sejak kecil. Apalagi mulai bisa ngomong, sudah bisa langsung ngomong Allah. Biasanya pada bangga-banggaan mama atau baba, tapi bisa Allah itu luar biasa. Nah di situ kemudian inna syirka la dzulmun. Kemudian apa lagi setelah tauhid yang diajarkan oleh Luqman? Nah di situ ada wasainal insana biwalidayhi, dan mengajarkan kepada anaknya untuk birrul walidain. Ya bunayya aqimis shalah. Nah di sini kemudian mengajarkan untuk melaksanakan sholat. Banyak yang mengatakan bahwa biarin aja lah, belum balik ini. Akhirnya apa? Ketika sudah balik, orang tuanya itu bingung, dia belum bisa ngapa-ngapain. Rokaatnya nggak ngerti, bagaimana melaksanakan sholat nggak ngerti. Nah, ini kita punya peran bagaimana memastikan anak itu terhantarkan untuk bisa dekat kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Salah satunya adalah perintah untuk melaksanakan sholat. Nah, di sini juga wa'mur bil ma'ruf. Nah, ini kita juga mengajarkan, oh ada nih perilaku yang diperbolehkan, ada perilaku yang tidak diperbolehkan. Kita mengenalkan hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk juga. Hal-hal yang buruk dikenalkan supaya kita tidak melakukan. Contohnya mengambil hak orang lain, itu nggak boleh. Nah, membela haknya itu nggak apa-apa. Bukan ketika kita mengajarkan pada anak untuk senantiasa mengalah, itu kurang tepat juga. Dia punya mainan, dia punya haknya, direbut mainannya, disuruh ngalah anaknya. Nah, ini emang butuh komunikasi antar dua orang tua ya. Tapi
apabila itu adalah satu orang tua, ya bagaimana yang mengambil hak itu tidak dikenalkan bahwa mengambil hak orang lain itu nggak diperbolehkan sejak dini, sehingga ketika dewasa dia udah tahu, oh emang itu nggak boleh, oh emang ini yang boleh, emang saya harus membela hak saya. Kemudian menjaga akhlak dalam interaksi sosial, tentunya di sini wala tusair khuddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Di sini tidak diperkenankan juga untuk berjalan dengan angkuh. Jalan saja itu diatur. Ada etikanya. Kepada orang tua bagaimana, kepada orang lain bagaimana, kepada yang lebih tua bagaimana. Kemudian di sini implementasinya adalah bagaimana seorang ayah itu bisa menjadi guru utama bagi anak-anaknya, terutama dalam masalah akidah dan akhlak bagi anak. Karena anak itu peniru terbaik. Dia mengucapkan apa yang dia dengar, dia melakukan apa yang dia lihat. Ketika dia melihat orang tuanya melaksanakan sholat, misalkan dia mulai tiap bangun malam anaknya bangun, ngapain itu? Dekat, mungkin awalnya dekat, tidur di sampingnya, mungkin mereka minta di Nina boboin. Tapi karena udah menjadi rutinitas, dia akhirnya ikut bangun aja. Yang namanya selagi sholat biasanya emang nggak bisa diajak ngomong nih, ditungguin sampai selesai baru ngomong. Akhirnya dia tahu. Jadi ada proses dari yang tidak tahu menjadi tahu, itu ada proses. Bahkan dalam Islam itu juga dikenalkan bahwa untuk yang namanya menyapih anak itu butuh musyawarah dari kedua orang tuanya. Di sini juga ditekankan dalam Al-Quran, in arada fisalan an taradin minhuma wa tasyawurin fala junaha 'alaihima. Dan apabila kedua orang tua punya keinginan untuk menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antar kedua orang tua tersebut. Jadi ketika yang namanya menyapih ini adalah hal yang luar biasa berat bagi ibu. Karena biasa disusu oleh anak, tiba-tiba dilepas. Sang anak pun juga secara fitrah itu pengennya ini terus, susu terus gitu. Kalau tidak ada peran ayah di situ, wah berat sekali. Bagaimana sang ayah itu bisa memegang, mengalihkan keinginan untuk susu dengan aktivitas atau dengan kasih makanan yang lain, minuman yang lain. Gitu. Kalau didekati anak ke ibunya, biasanya pengen lagi, dan ibu ketika dia melihat anak rengek lebih iba dan inginnya nyusuin lagi gitu. Akhirnya nggak jadi kalau tidak ada persetujuan di antara musyawarah kedua orang tua. Itu dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Nah, kemudian profil selanjutnya yang diabadikan dalam Al-Quran adalah profil Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sebelum mendapatkan putra pertama itu sudah berdoa, sudah meminta kepada Allah supaya dianugerahkan anak yang soleh. Jadi ketika sebelum memiliki anak, baiknya itu emang berdoa kepada Allah, sehingga ketika dikabulkan oleh Allah, oh kita requestnya begini loh gitu. Rabbi habli minas sholihin, dalam surat Shafat. Kemudian fabasysyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan hadirnya laki-laki yang amat patuh. Di situ ulama sepakat bahwa itu adalah Nabi Ismail. Kemudian di sini yang menarik, tadi Luqmanul Hakim ada interaksi antara sang ayah dengan anak. Ini hal yang tidak bisa terpisahkan dalam keluarga.
bagi anak, obrolan sekecil apapun dengan orang tuanya itu adalah hal yang menarik. Mungkin menurut kita yang bagi orang tuanya omongannya apa sih gitu kan, bobotnya itu nggak sama lah gitu kan, masih kecil ini gitu. Ya, itu adalah bagian peran kita sebagai orang tua kepada anak, memenuhi kebutuhan dia untuk hadirnya kita dalam kehidupannya. Nah, di sini ada dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sebelum Nabi Ismail disembelih. Dalam surat As-Saffat di situ Nabi Ibrahim melibatkan anaknya untuk diskusi. Ya bunai, ya abad, sebelum fanzur madza tara, bagaimana menurutmu? Sebelum bagaimana menurutmu ini, Nabi Ibrahim ngomong, ini ara fil manam, aku lihat dalam tidur, dalam mimpi, anni adzbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu, fanzur madza tara, maka bagaimana menurutmu? Nabi Ismail tidak mungkin bisa memahami langsung wahai ayahku, ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, if'al, kerjakanlah ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepadamu. Ini berarti ada pendidikan yang tidak tertulis dalam Al-Quran tentang kedekatan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nah, di situ ada komunikasi yang intens dengan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, sehingga adanya musyawarah antara ayah dengan anak tentang perintah Allah. Nabi Ismail sadar bahwa Nabi Ibrahim adalah Nabiullah, sehingga mimpinya Nabi Ibrahim adalah perintah dari Allah. Nah, ini kesadaran ini panjang ceritanya, tidak bisa langsung ketemu. Padahal kan waktu kecil Nabi Ismail ditinggal di Mekah dengan istrinya Siti Hajar. Nabi Ibrahim ngantar doang sampai Mekah, ditinggal ke Palestina. Nah, di sini kan udah mulai beranjak dewasa, Nabi Ibrahim balik lagi. Nah, karena senang ya punya anak gitu kan, akhirnya diuji sama Allah dengan perintah menyembelih anaknya. Nah, qad saddaqta ru'ya, dan akhirnya dibenarkan oleh Allah akan mimpi tersebut, dan digantilah Nabi Ismail dengan domba yang besar. Nah, di sini Nabi Ibrahim melibatkan anaknya dalam dialog saat menerima perintah Allah. Di sini menunjukkan sikap demokratis dalam mendidik. Kita ketika bisa juga dialog dengan anak, kenapa sih kita harus melaksanakan sholat? Nah, sholat itu perintah Allah. Ayo kita bareng-bareng, sebelum kita ngajak dialog tersebut, mungkin masih belum bisa diajak dialog, kita kasih contoh dulu banyak-banyak melaksanakan sholat, melibatkan anak, membersamai anak untuk melaksanakan perintah Allah, diajakin Jumatan, diajakin berjamaah, dan lain-lain. Nah, kemudian Nabi Ibrahim juga menanamkan ketundukan kepada Allah sebagai prinsip utama dalam hidup. Nah, di sini yang terakhir, metode pendidikan yang dapat diterapkan adalah pertama, bagaimana kita bisa mendidik dengan teladan, memberikan contoh kepada anak, banyak-banyak memberikan contoh. Kita berkata kepada anak dengan perkataan yang qaulan layyinan, lemah lembut kepada anak, itu juga sudah contoh. Anak melihat, merespon, oh ucapannya santun ya, akhirnya anak kembali mengucapkan, menjawab dengan perkataan yang baik pula. Kemudian mendidik dengan kasih sayang. Nah, di sini juga banyak contoh hadis yang memperlihatkan bahwa Nabi Muhammad itu sayang banget dengan cucunya gitu. Nah, di sini juga Nabi Musa itu menyeru kepada Fir'aun itu dengan qaulan layyinan, dengan perkataan yang amat lembut gitu. Nah, bagaimana kita bersikap kepada anak? Tentunya lebih lembut lagi kan gitu.
yang kemudian mendidik dengan disiplin dan ketegasan. Di sini ada hadis yang menjelaskan bahwa bagaimana kita mengajak anak kita untuk melaksanakan sholat ketika umur 7 tahun. Nah, di sini bagaimana kita bisa melibatkan, sebelum itu kita sudah melibatkan, memperlihatkan bagaimana kita ini udah rajin sholat gitu. Sehingga anak ketika kita ngajakin sholat, ya mau senang gitu. Apalagi diajakin ke masjid gitu kan, wah happy banget gitu. Meskipun main-main di masjid nggak masalah, karena emang dunia anak itu emang dunia bermain. Awalnya bagaimana mereka supaya cinta dulu kepada masjid, supaya nyaman di masjid, supaya enak di masjid. Ketika waktu sholat ya, bisa ikutan gitu. Kemudian yang terakhir, membangun komunikasi yang baik. Bagaimana kita dengan anak ini memiliki waktu khusus untuk ngobrol, memiliki quality time dengan anak. Bagaimana kita bisa ngobrol dari hati ke hati dengan anak, ini penting sekali. Meskipun obrolannya itu hal yang cuma berkaitan dengan sang anak, ya tidak apa-apa. Ataupun anak mau mendengarkan apa yang menjadi keluhan kita, nah itu juga tidak mengapa. Itu membangun komunikasi yang baik antara ayah dan anak. Yang terakhir, marilah kita tutup pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka, dan mudah-mudahan kita semua bisa bahagia, selamat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan